Saya mewakili Paslon 01 berharap bahwa form keberatan saksi yang tidak substansial, yang tidak berhubungan dengan rekapitulasi, yang tidak berhubungan dengan adanya perbedaan angka-angka, baik dari tingkat TPS sampai tingkat provinsi, marilah kita secara bijak ke sana untuk memilah mana yang masuk dalam form keberatan, dan kalau bisa kami hanya menyarankan hal-hal yang bersifat, sekali lagi, yang bersifat tendensius pribadi kepada paslon kami. Kami harapkan untuk secara bijak kita bisa menyikapi hal ini. Yang kedua, hal-hal atau tuduhan-tuduhan kepada paslon 01, paslon kami, tolonglah kalau tidak punya bukti yang jelas, tidak punya bukti langsung bahwa dari paslon kami yang menyampaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, ataukah kita hanya mendengar kata orang, ataukah kita hanya melihat langsung di lapangan tanpa ada penyampaian langsung dari paslon kami. Tolong secara bijaksana kita bisa memberikan keterangan yang bijak lah, yang bisa kami katakan. Karena dalam hal ini, dalam proses pilkada ini, dalam proses demokrasi yang kita hormati bersama, di situ juga kan banyak juga, kalau kita bilang banyak juga jebakan-jebakan yang dibuat untuk paslon kami. Seolah-olah dari paslon kami, tapi padahal disiapkan jebakan-jebakan untuk bahwa ini arahan dari paslon 01. Dan saya tegaskan saat ini di tempat ini agar publik tahu bahwa paslon 01 itu tidak pernah memberikan arahan, tidak pernah memberikan instruksi. Perlu kita ingat bahwa seperti yang disampaikan pada debat akhir dari paslon kami, kita lihat yang justru yang lebih lama di Sulawesi Utara siapa? Yang lebih lama kenal orang-orang di sini siapa? Yang lebih lama kenal pejabat-pejabat di sini siapa? Kami harapkan penyampaian akhir waktu paslon kami saat debat bisa kita cerna bersama, bisa kita jadikan sebagai referensi kita, sehingga tidak akan ada salah kaprah, tidak akan ada salah penyampaian, dan tidak akan ada penggiringan opini. Itu yang bisa kami sampaikan, Ketua. Dan yang terakhir, kami mewakili paslon 01, Pak Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE, Pak Victor Mailangkai. Kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang sudah mempercayakan Pak YSK Victori untuk bisa memimpin Sulawesi Utara ke depan. Yang kedua, kami memohon maaf kepada berbagai pihak, kepada masyarakat, kepada berbagai lapisan elemen, jika dalam proses pilkada ini secara tidak langsung kami mungkin ada kehilafan, secara tidak langsung mungkin kami ada hal-hal yang di luar batas kami, sehingga bisa memberikan apa seperti itu. Kami sekali lagi kami memohon maaf. Dan yang paling terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk penyelenggara KPU, mengucapkan terima kasih untuk lembaga pengawasan Bawaslu. Terima kasih banyak, kita sudah bersama dalam beberapa bulan terakhir ini. Kami berharap bahwa proses demokrasi yang luar biasa ini, proses demokrasi yang kita hargai ini tetap dipertahankan ke depan. Dan kami mengapresiasi kerja-kerja demokrasi dari KPU dan Bawaslu. Dan yang paling terakhir, terima kasih untuk rekan-rekan saksi Paslon 02, Paslon 03. Dalam proses ini kami mengucapkan terima kasih
Dan kami mohon maaf jika ada salah kata dalam proses pleno ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pimpinan. Terima kasih. Ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Bawaslu yang kami hormati, seluruh tamu undangan, pasangan calon, dan saksi paslon nomor 1, saksi paslon nomor 3, nomor urut 3. Kami minta waktu untuk menyampaikan bahwa pertama, kami telah membacakan dalam sidang pleno ini ada 7 dokumen keberatan saksi untuk 7 kabupaten dan kota yang sudah kami bacakan dalam pleno ini. Dan yang akan kami bacakan terakhir ini adalah pernyataan akhir sekaligus berupa kejadian khusus dan pernyataan keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dalam Pilkada tahun 2024. Ada beberapa hal. Yang pertama, pengusiran yang terjadi terhadap saksi paslon 2 atas nama Yoce Rumondor adalah bentuk arogansi dan intimidasi KPU Provinsi Sulawesi Utara yang sudah tidak wajar dalam era demokrasi. Karena saksi berhak berargumen dan argumen dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Karena itu kami akan menindaklanjutinya sebagai laporan kepada DKPP sebagai bentuk dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Sehubungan dengan belum bisa dikontaknya Bapak Yoce Rumondor sampai hari ini, kami juga memohon kepada pihak kepolisian untuk membantu paslon nomor 2 dan tim saksi untuk menemukan yang bersangkutan sehingga masalah ini juga tidak menjadi framing yang buruk terhadap kami paslon nomor 2 dan demokrasi di Sulawesi Utara pada umumnya. Sekali lagi kami memohon bantuan pihak kepolisian untuk membuat terang kejadian ini. Yang kedua, sebagai pendapat akhir, Sulawesi Utara yang kita kenal saat lalu sebelum pemungutan suara Pilkada 27 November 2024 adalah sebuah daerah di mana nasionalisme dan patriotisme bersemayam dengan baik. Iklim demokrasi sejak nenek moyang kami telah terjaga dengan baik dan luar biasa. Namun situasi ini berubah total karena Pilkada 2024 ini telah berlangsung tanpa asas-asas jurdil, luber, dan berkeadilan serta dipenuhi dengan intimidasi. Segala sesuatu telah dimobilisasi oleh kekuasaan. Maka yang terjadi adalah pembungkaman dan rusaknya demokrasi. Apa yang terjadi saat ini adalah rusaknya demokrasi yang berkeadilan di luar batas-batas kepatutan, etika bernegara yang berasas pada hukum dan ideologi Pancasila, moral dan hati nurani. Aparat penegak hukum yang diharapkan menjadi penjaga tegaknya demokrasi. Dari bukti-bukti yang kami peroleh, justru telah ikut menjadi pemain dalam proses demokrasi Pilkada 2024 ini. ASN, aparatur sipil negara, dan aparat
desa dan kecamatan yang oleh undang-undang dilarang untuk ambil bagian dalam memberikan dukungan kepada salah satu paslon peserta pilkada, di mana-mana bahkan secara sangat berani dan terbuka menyatakan dukungan dan deklarasi kepada salah satu paslon. Di samping itu, politik uang dan politik sembako juga telah menjadi fakta yang terang benderang di hadapan kita sebagai fakta yang menyedihkan dan bukti bahwa demokrasi dalam pilkada telah rusak dan gagal disulut dalam pilkada 2024 ini. Karena itu, pertama, kami sebagai paslon 2 dan saksinya dengan ini menolak seluruh hasil dalam pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Kedua, meminta dilakukannya kembali pemungutan suara ulang atau PSU di Sulawesi Utara. Yang ketiga, meminta Bawaslu dan KPUD Sulawesi Utara untuk mendiskualifikasi paslon gubernur dan wakil gubernur peserta pilkada 2024 yang telah merusak demokrasi di Sulawesi Utara. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memilih dan memberikan suaranya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Eli Engelbert Lasut dan Hani Yospayo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah menjadi penyelenggara dan telah memberikan berbagai kesempatan untuk kami ikut serta sebagai peserta Pilkada 2024. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang telah menerima berbagai laporan kami dan telah memberikan begitu banyak petunjuk untuk kami mengikuti proses Pilkada 2024. Kepada semua pihak, kepolisian, TNI, dan Gakumdu yang selama ini telah bertugas, kami mengaturkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada saksi paslon 1 dan 2. Kami dari paslon 3 yakini proses pemilihan kepala daerah dimulai saat dimulainya pendaftaran paslon, kemudian lanjut proses kampanye, pemungutan suara, sampai rekapitulasi suara, baik itu tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat provinsi saat ini, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam proses pemilihan kepala daerah ini, kepala dan wakil daerah, terjadi berbagai dinamika. Salah satunya adalah intimidasi yang secara langsung kami alami. Intimidasi politik. Salah satunya bagaimana baru terjadi dalam pilkada ini, salah satu calon yang kami dukung di kabupaten malah dengan arogansinya, sombongannya, menghina partai kami di depan masa kampanye, meminta ketua pimpinan partai kami di tingkat bawah untuk kampanyekan paslon lain dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Padahal partai kami ada dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, dan baru terjadi saat ini di pilkada langsung 2024. Dari proses-proses yang dialami,
kami yakini semua mempengaruhi hasil dari pemilu kada 2024. Sekian dan terima kasih.